Banyak banget film-film yang cocok buat mengisi liburan kalian di saat libur tahun ini masih di rumah aja ya. Ada action, adventure, fantasi, science fiction, horror, thriller, dan yang lain-lain. Dan karena itu kali ini ada beberapa list rekomendasi film tentang adventure fantasi dari gua yang mungkin cukup seru untuk kalian tonton pada saat liburan akhir tahun ini. Oh ya, gue juga nggak akan ngasih kalian film-film yang mainstream seperti The Hobbit, The Lord of the Ring, Narnia, ataupun seperti Fantastic Beasts, Harry Potter, dan film terkenal lainnya. Tapi gue usahakan bakal ngasih rekomendasi film yang mungkin underrated tapi juga punya jalan cerita seru dengan petualangan fantasi yang cukup menarik. So buat kalian yang udah gak sabar mau tahu list rekomendasi filmnya, sebelum itu gue bakal sedikit mention buat kalian para pecinta film yang mau update film-film terbaru. Kalian bisa pencet tombol subscribe dari channel ini karena di channel ini gue bakal lebih selalu sharing soal film-film baru yang juga sama serunya. Semoga kalian suka dengan rekomendasi film adventure versi gue kali ini. Dan gak usah lama-lama lagi, mari kita langsung aja mulai ke dalam list filmnya. Konsep yang liar di film ini bakal bikin kalian tercengang, pasalnya bukan cuma cerita fantasinya aja yang bakal dibanggakan di sini, tapi juga dengan cerita mitos tentang The Great Wall atau tembok besar dari Cina. The Great Wall ini bakal mengisahkan kisah dari salah satu mitos yang terjadi pada ribuan tahun lalu dengan pada saat setelah tembok besar Cina telah dibangun. Walaupun dalam cerita aslinya tembok itu sebenarnya digunakan untuk menangkal serangan para tentara agar tidak masuk ke kota yang dihuni oleh kaisar, tapi cerita lain juga tertanam karena tembok ini ternyata dibangun untuk menangkal monster pemakan dari manusia. Ya, gue tahu film ini mungkin bener-bener fantasi dan gue yakin 98% gak mungkin terjadi ya kan. Tapi cerita yang kayak gini nih, mitos-mitos menarik dari tokoh, peradaban, bangunan, dan lain-lain yang punya cerita alternatif menarik kayak gini sangat bisa menggugah para penontonnya, terutama para pecinta film fantasi. Gue sendiri cukup enjoy oleh filmnya dan gue rasa juga cukup cocok buat kalian yang gak mentingin tentang cerita dan fokus ke dalam action dan adventure-nya aja. Apalagi bakal lebih smooth karena bakal yang menjadi main lead aktornya adalah Matt Damon dan tentu disupport oleh aktris dari Cina yang cantiknya bukan main men. Ya, siapa lagi kalau bukan Jing Tian. Well, buat kalian yang lagi liburan di rumah bisa coba tonton film ini ya. The Great Wall tayang perdana pada 17 Februari tahun 2017 serta masih dalam film yang underrated dengan rating sebesar 5,9 tapi dengan di vote yang cukup ramai yakni 131.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Kalau untuk film yang satu ini, kita bakal dibawa ke dalam sebuah cerita dari penyihir menarik dengan penuh action-action yang sangat mengagumkan yang juga punya fantasi menegangkan dari sang penyihir pemula itu. The Sorcerer Apprentice menceritakan pada seorang guru sihir tingkat tinggi bernama Balthazar yang telah memperkerjakan seorang pria biasa bernama Dave untuk bisa magang dan membantunya dalam menyelamatkan kota dari musuh lamanya bernama Maxim Horvath. Untuk kalian yang suka dengan film Harry Potter atau Fantastic Beasts, bisa coba untuk nonton film ini. Dan gue yakin kalian bakal terhibur dibuatnya. Nggak seperti kedua film mainstream itu, film ini bakal menggunakan latar konsep modern di mana sihir nggak bakal dipercaya dan cuma dianggap mitos dan ceritanya fiksi belaka gitu. Hal-hal itu telah dipikirkan dengan matang oleh Jon Turteltaub selaku sutradaranya dan itu cukup menghibur bagi para pecinta film terutama gue sendiri gitu. Menurut gue sendiri dari yang gue tonton mungkin sedikit kesalahan yang ada pada film ini terletak di para jajaran cast-nya yang dimana Nicolas Cage yang berperan sebagai Balthazar Black kurang begitu klop chemistry-nya bersama dengan Jay Baruchel yang berperan sebagai David Stoltler. Tapi menurut gue itu cukup menghibur kalau dari segi komedi dan skenario-nya ya. Well, sekali lagi itu adalah menurut dari pendapat gua ya. Nggak tahu kalau kalian itu gimana. Sesudah nonton film ini, kalian bisa komen pendapat kalian itu di kolom komentar di bawah ya. The Sorcerer Apprentice tayang perdana pada 14 Juli tahun 2010 dan juga masih punya rating yang sama underrated-nya dengan sebesar 6,1 serta bakal di-vote lebih dari 158.000 pengguna akun dengan mendapat label PG. Film dengan mengusung adventure fantasi pada abad pertengahan memang sangat menarik ya, apalagi dengan konsep unik yang disusun dengan cukup matang. Seven Son ini menurut gua bisa memenuhi ekspektasinya itu ya.
Seven Son bercerita pada seorang pemuda bernama Thomas Ward yang berguru kepada seorang guru lokal bernama Master Gregory untuk belajar melawan roh-roh yang jahat. Selesai ia berguru dari master tersebut, ia memulai petualangan pertamanya dengan datangnya roh jahat kuat bernama Mother Malkin yang berhasil lolos dari kurungan sementara sang guru. Film ini sendiri punya jalan cerita yang cukup berbeda dan cukup unik dibandingkan dengan list rekomendasi film yang ada di sini. Dengan menggunakan genre dari adventure fantasi, sang sutradara yakni Sergei Bodrov mengadaptasi ceritanya dari sebuah buku berjudul The Spook Apprentice karangan terkenal oleh Joseph Delany. Kalau kalian nggak tahu tentang buku itu, bisa kalian cari di internet atau beli dah di toko buku. Isinya cukup seru sih. Tapi entah kenapa ini film gak disukai oleh para kritikus ya. Bahkan para penikmat film pun gak menyukai film ini. Gue sendiri sih ya enjoy aja gitu nonton film ini. Yang namanya juga fantasi ya kan. Suka-suka si pembuat cerita atau sutradaranya aja lah ya. Mungkin yang gak suka film ini adalah para penggemar dari bukunya yang berekspektasi tinggi tentang filmnya ini. Udah sering sih di film-film lainnya juga seperti ini kasusnya gitu. Tapi sekali lagi buat gue sendiri film ini menarik dan patut banget buat kalian tonton. Seven Son tayang cukup lama pada 6 Februari tahun 2015, serta juga untuk ratingnya sendiri masih dalam film underrated di Hollywood dengan 5,5 dan juga di-vote lebih dari 75.000 pengguna akun dengan di label PG. Untuk film adventure fantasi ini mungkin bakal ada unsur dari romance menarik yang punya cerita dengan kisah unik dari bintang jatuh yang juga berbeda dibandingkan dengan film yang ada di list kali ini. Stardust berkisah pada sebuah janji suci antara Tristan dan Victoria yang bertujuan untuk bisa mengambil bintang ajaib dari alam semesta dari dunia paralel di luar dinding pemisah antara desanya Tristan dan kerajaan magis Stronghold-nya Victoria. Gue udah sering banget ya merekomendasikan film ini. Ya memang ini bukan film underrated, tapi gue rasa masih banyak orang yang belum pernah nonton film ini. Ceritanya sendiri seperti yang gue bilang tadi bakal lebih unik dari film-film lainnya. Dan lebih menarik lagi dengan bumbu romance yang bikin baper para penontonnya. Selaku sang sutradara yang sangat famous banget di kalangan perfilman Hollywood yakni Matthew Vaughn, bakal membuat film ini menjadi sebuah film berbeda dibandingkan film yang sering ia buat dan juga punya jajaran cast yang cukup terkenal juga seperti Charlie Cox sebagai Kristen Thorne, ada Sienna Miller sebagai Victoria Forrester, dan masih ada banyak lagi para cast famous yang bermain di film ini. Stardust sendiri sudah tayang pada 10 Agustus tahun 2007 dan rating film ini mungkin bakal di rating lebih tinggi dari film lainnya dengan 7,6 serta juga di-vote lebih dari 265.000 pengguna akun dengan di label PG. Naga udah, makhluk aneh udah, penyihir udah. Nah, sekarang ada dalam sebuah adventure fantasi dengan segudang mutasi monster yang sangat mengerikan sekaligus punya cerita seru untuk kalian tonton. Love and Monster mengisahkan pada pemuda bernama Joel Dawson yang telah hidup di bunker selama 7 tahun karena dunianya telah diambil alih oleh hewan yang bermutasi menjadi monster. Suatu hari ia bertekad untuk pergi keluar bunker dengan bertujuan untuk pergi ke bunker mantan pacarnya. Oleh karena itu Joel harus berjalan selama 7 hari dan 7 malam di dunia penuh monster yang sangat mengerikan. Gue sendiri suka banget sih sama konsepnya dan juga tentang ceritanya yang diceritakan dari nol sampai dengan bagian akhirnya itu. Tapi itu semua dihapus oleh klimaksnya dan endingnya yang sangat agak kurang bisa diterima gitu oleh para penontonnya, termasuk gue sendiri ya. Dan untuk memahami yang gue bicarakan itu kalian harus nonton filmnya dulu. By the way gampang kok nonton film ini, ada di layanan streaming Netflix juga kok. Well, selepas itu semua, good job banget sih buat sutradaranya Michael Matthew yang memang jarang banget buat film Hollywood, tapi sekalinya bikin film, ia membuat sebuah film dengan cerita yang sangat seru, sampai para penonton gak sabar buat nunggu film yang keduanya ini, termasuk gua sendiri ya. Tak luput juga kesuksesan itu pun dibantu oleh Dylan O'Brien sebagai karakter utamanya yakni Joel Dawson dan Jessica Henwick sebagai karakter heroinnya bernama Amy. Mereka berdua gua harus akui cukup klop banget sih chemistry dan berdialognya gitu. Love and Monster tayang perdana pada 14 Juli tahun 2010 serta bakal di rating sama tingginya seperti sebelumnya dengan 7,0 dan bakal di-vote lebih dari 113.000 pengguna akun dengan mendapat label PG-13. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk rekomendasi filmnya ini. Kalau kalian suka dengan rekomendasi film untuk liburan seperti ini, mungkin gue bakal buat versi dari genre yang berbeda ya.
Maaf ya soal reviewan gue dengan penilaian filmnya yang bakal lebih ke arah dari sudut pandang gue untuk filmnya sendiri. Dan tentu bakal over positif juga gitu ya. Tapi tentu filmnya masih ada di rating yang tinggi dan juga sama serunya kok. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Well, terima kasih udah nonton sampai akhir ini. Gua Ari undur diri, see you in the next film.